18 Agustus 1227. Di sebuah kemah militer di kaki pegunungan Liupan, orang paling berkuasa di dunia menghembuskan napas terakhir pada usia sekitar 65 tahun. Tidak ada monumen. Tidak ada kuil. Tidak ada satu batu pun yang menandai bahwa ia pernah ada di situ. Perintah terakhirnya bukan soal doa atau warisan. Kematiannya harus dirahasiakan sampai pengepungan ibu kota Sia Barat selesai. Bayangkan, kekaisaran yang pada puncaknya tahun 1279 mencakup sekitar 24 juta kilometer persegi, kekaisaran darat bersambung terbesar dalam sejarah, dan pemimpinnya mati diam-diam, disembunyikan dari pasukannya sendiri. Perintah kedua lebih keras lagi, makamnya tidak boleh ditemukan siapapun. Menurut catatan kemudian, pengiring pemakaman membunuh setiap saksi di jalan agar lokasi di sekitar Burhan Haldun tetap rahasia. Sampai hari ini makam itu belum pernah ditemukan. Untuk paham kenapa ia memilih hilang, kita harus kembali 65 tahun. Tahun 1162, di tepi Sungai Onon, di tempat bernama Deluun Boldok, lahir seorang bayi bernama Temujin. Ayahnya Yesugei, kepala klan kecil bernama Borjigin. Ibunya Hoelun. Sejarawan sendiri berdebat soal tahunnya, 1155, 1162, atau 1167, dan Mongolia resmi memilih 1162. Ketidakpastian itu sendiri sudah bercerita banyak. Menurut sejarah rahasia bangsa Mongol, satu-satunya sumber utama masa kecilnya, dan itu pun ditulis sekitar tahun 1240-an. Setelah ia mati, namanya diambil dari kepala Tatar yang baru ditawan ayahnya. Ibunya, Hoelun, berasal dari suku Olhunut. Yesugei merampasnya dari calon suaminya, seorang lelaki merkit. Perampasan itu akan berbuah balas dendam puluhan tahun kemudian. Perlu kamu bayangkan padang rumput itu. Tidak ada kota, tidak ada tulisan, tidak ada negara terpusat. Kekuasaan cuma berupa aliansi klan yang berganti-ganti setiap musim. Di dunia seperti itu, status Temujin bergantung sepenuhnya pada nyawa satu orang, ayahnya. Hanya karena Yesugei hidup, klan mau melindungi keluarganya. Lalu nyawa itu putus. Sekitar tahun 1171, Yesugei baru mengantar Temujin yang berumur 9 tahun untuk dijodohkan dengan Borte dari suku Onggirat. Di jalan pulang, sekelompok Tatar menjamunya. Mereka meracuninya. Pertunangan itu adalah satu-satunya aset politik yang tersisa bagi keluarga itu, dan penjaminnya kini mati. Begitu kabar itu tiba, klan Taichiut pimpinan Targutai Kiriltuk mengambil ternak dan seluruh pengikut Yesugei, lalu meninggalkan Hoelun di padang bersama 7 anak tanpa satu kawanan pun. Dan ini bagian yang penting, Taichiut masih satu rumpun keturunan dengan Yesugei. Pengkhianatan datang dari kerabat, bukan dari musuh. 7 anak, Temujin, Kasar, Kaciun, Temuge, si bungsu Temulun, ditambah 2 anak tiri, Behter dan Belgutei. Mereka bertahan dengan akar, buah liar, tikus tanah, dan ikan onon, makanan yang dianggap hina oleh bangsawan Padang. Apa yang kamu pelajari dari situ? Bahwa garis darah tidak menjamin kesetiaan siapapun. Tekanan itu meledak di dalam rumah sendiri. Sekitar umur 13 atau 14, Temujin dan Kasar memanah mati kakak tiri mereka, Behter, dalam perselisihan soal ikan dan soal siapa kepala keluarga setelah ayah mati. Hoelun mengutuk mereka, anak yang memakan sesamanya sendiri. Sejarah rahasia mencatatnya sebagai perebutan otoritas rumah tangga. Tak lama kemudian Taichiut menangkapnya dan memasang Changwei, papan kayu berat yang mengunci leher dan pergelangan tangan, sampai tawanan tidak bisa menyuapi dirinya sendiri. Temujin lolos, bersembunyi terendam di Sungai Onon sampai batas dagu. Yang menemukannya bukan keluarganya, tapi Sorkan Shira, lelaki suku Suldus berpangkat rendah. Sorkan Shira menyembunyikannya di dalam gerobak wol, padahal ia orang dari klan yang sedang memburunya. Puluhan tahun kemudian, kedua anak lelaki itu, Cimbai dan Cilaun, menjadi komandan tinggi di pasukan Temujin. Nyawanya diselamatkan orang biasa, dan utang itu ia bayar dengan pangkat, bukan hadiah sekali pakai. Setelah lolos dari belenggu kayu itu, Temujin melakukan hal yang tidak biasa untuk anak buangan. Ia datang menagih janji. Pertunangan dengan Borte dari tahun 9 tahun itu masih berlaku, dan keluarga Borte menepatinya. Ia menikah. Dan hadiah pernikahannya adalah sebuah mantel bulu sable hitam, barang paling mahal yang pernah ia pegang. Orang biasa akan menyimpan mantel semahal itu. Temujin memberikannya. Ia bawa mantel sable itu kepada Togrul, Han suku Kreit, salah satu kekuatan terbesar di Padang. Bukan sekadar hadiah, itu pembelian. Ia sedang membeli pelindung politik. Dan Togrul menerimanya, lalu menyebut Temujin seperti anaknya sendiri. Tagihannya jatuh cepat. Merkit menyerang untuk membalas perampasan Hoelun bertahun-tahun lalu, dan Borte diculik, ditahan sekitar 8 bulan. Temujin tidak punya pasukan. Tapi ia punya sekutu, Togrul dan saudara angkatnya Jamuha, masing-masing mengerahkan 2 tumen, sekitar 20.000 orang. Aliansi yang dirawat mengalahkan kekuatan sendiri. Borte kembali. Tapi tak lama setelah itu lahir Jochi, dan asal-usulnya diperdebatkan sejarawan sampai hari ini.
Temujin mengakuinya sebagai anak. Masalahnya, keraguan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia jadi bibit perpecahan warisan yang meledak satu generasi kemudian. Pelajaran aliansi tadi akan segera diuji melawan sekutunya sendiri. Persaudaraan angkat itu tidak pecah karena satu pertengkaran. Pecahnya karena para pengikut mulai memilih, siapa sebenarnya pemimpin sejati di padang ini. 2 nama, 1 kursi. Sejarah rahasia mencatat Temujin menyusun 13 kure, 13 kelompok kemah, sekitar 30.000 orang, menghadapi 30.000 orang Jamuha. Dan ia kalah. Di Dalan Balzhut, sekitar tahun 1187, pasukannya dipukul dan Temujin lari ke jurang. Ini titik yang sering dilewati orang, pendiri kekaisaran darat terbesar dalam sejarah pernah kabur dari medan perang. Setelah ini namanya hampir hilang dari sumber selama bertahun-tahun. Kemana ia pergi? Sebagian sejarawan menduga ia mengungsi, bahkan bekerja di bawah kekaisaran Jin, tapi buktinya lemah. Yang jelas, kemenangan justru menghancurkan Jamuha. Rashid Aldin mencatat 70 tawanan dimasak hidup-hidup dalam kuali. Sejarawan meragukan angkanya, tapi tidak efeknya. Gelombang pengikut Jamuha membelot ke pihak yang kalah. Dari situ Temujin menarik kesimpulan yang mengubah segalanya. Perang Padang tidak dimenangkan lewat pertempuran, tapi lewat siapa yang paling banyak dipercayai orang. Kekejaman bisa menang sekali, lalu mengosongkan kemahmu sendiri. Jadi ia berhenti hanya membangun pasukan. Ia mulai membangun aturan. 15 tahun kemudian, tahun 1202, di Dalan Amurges, aturan itu keluar sebagai perintah. Bunyinya membalik adat Padang yang sudah berumur ratusan tahun, dilarang menjara sebelum pertempuran benar-benar selesai. Semua rampasan dikumpulkan dulu di satu tempat, lalu dibagi secara terpusat. Kemenangan dulu, jarahan kemudian. Perintah begini biasanya punya pengecualian untuk keluarga. Kali ini tidak. Ketika kerabatnya sendiri, Altan, Kucar, dan Daritai, menjarah lebih awal, harta rampasan mereka dirampas kembali. Bayangkan pesannya bagi seorang prajurit biasa, darah Borjigin pun tidak membeli kekebalan. Aturan berlaku ke atas, bukan hanya ke bawah. Terhadap Tatar sendiri ia jauh lebih keras. Sejarah rahasia menyebut ukuran hidup mati bagi lelaki Tatar adalah tinggi pasak roda gerobak, yang lebih tinggi, dibunuh. Sejarawan berdebat apakah itu benar-benar dijalankan sepenuhnya. Tapi anak-anak yatim mereka tidak dibuang, mereka diadopsi ke dalam keluarga Mongol. Salah satu anak Tatar yang diadopsi Hoelun, Shigi Kutuku, kelak jadi hakim tertinggi kekaisaran. Pikirkan itu sebentar. Anak musuh yang ditumpas naik ke puncak, sementara kerabat sedarah dihukum. Disitulah sumber status mulai pindah, dari garis darah, ke kepatuhan dan hasil kerja. Tahun 1203 pelindung yang dibeli dengan mantel sable itu berbalik. Togrul menyerangnya. Setelah pertempuran di Kalakal Jitsens, Temujin lari, dan kali ini bukan ke jurang, tapi ke Danau Baljuna. Sejarah rahasia menyebut hanya sekitar 19 pengikut yang masih bersamanya. 19 orang. Itu seluruh kekuatannya. Di titik terendah itu mereka bersumpah setia sambil meminum air berlumpur dari danau. Di antara mereka ada pedagang Muslim dan orang Keret Kristen. Bukan sanak saudara, bukan satu klan, bukan satu agama. Mereka digelari Baljunatu, dan diistimewakan seumur hidup. Bukan karena keturunan. Karena bertahan. Dari air berlumpur itu ia bangkit dan menghabisi semuanya. Keret dihancurkan di jejer undur. Togrul sendiri tewas tahun 1203, dibunuh penjaga perbatasan Naiman yang bahkan tidak mengenali wajahnya. Tahun 1204 Naiman Tayangan jatuh di tebing Naku. Dalam 2 tahun, Padang tinggal satu pemilik. Dari Naiman ia menawan juru tulis tata tunga beserta segel kerajaan, dan menyuruhnya menuliskan bahasa Mongol dengan aksara Uighur, disitulah Mongol pertama kali punya tulisan. Lalu 1205, Jamuha diserahkan oleh pengikutnya sendiri. Jamuha dieksekusi. Tapi para penjualnya juga dihukum mati. Setia dibayar pangkat, hianat dibayar nyawa. Tahun 1206, di hulu sungai Onon, semua suku Padang berkumpul dalam Kurultai. Panji Putih 9 ekor diangkat, dan Temujin diumumkan sebagai Chinggis Khan. Anak yang dulu ditinggalkan klannya kini penguasa semua orang di Padang. Pengawal pribadinya, Keshik, dinaikkan jadi 1.000 orang lalu dikembangkan sampai 10.000. Ia membongkar klan. Rakyat dan pasukan dipotong kesatuan angka, Arban 10, Zun 100, Minggan 1000, Tumen 10.000. Anggota satu klan sengaja disebar ke satuan berbeda, supaya kesetiaan mengalir ke komandan, bukan ke garis darah. Dan keputusan-keputusannya, Yasa, mulai dicatat dengan aksara Uighur yang baru diadopsi. Shigi Kutuku ditunjuk mencatat putusan hukum dalam register resmi, dan sejarah rahasia menyebut 95 komandan Minghan diangkat tahun itu, banyak bukan bangsawan. Subutai, anak pandai besi, memimpin 1 Tumen, Borcu anak penggembala dan Mukali orang Jalair memegang 2 sayap pasukan.
Tapi kekaisaran secepat ini butuh pesan yang lebih cepat dari kuda biasa. Bagaimana satu perintah bisa menyeberangi ribuan kilometer padang tanpa satupun jalan raya? Jawabannya Yam. Dari kemah induk di lembah Orhon, ia menaruh stasiun kuda pos setiap 30-40 kilometer, sekitar 1 hari perjalanan. Kurir tidak berhenti, ia hanya bertukar kuda, lalu melaju lagi. Kurir yang berganti kuda dilaporkan mampu menempuh 200-300 kilometer sehari. Di lehernya tergantung paiza, lempeng kayu, perak, atau emas, semacam surat kuasa negara. Pemegangnya berhak menuntut kuda, makanan, dan pengawalan dari siapapun di sepanjang rute. Menolak berarti melawannya sah. Jangan bayangkan ini sudah rapi. Sejarawan menilai Yam di masa Genghis masih sederhana. Kewajiban stasiun dan kuota kudanya baru dibakukan lewat ketetapan Ogedei tahun 1234. Tapi bahkan versi mentahnya membuat perintah dan laporan intelijen mengalir lebih cepat daripada tentara musuh bisa bergerak. Dan mesin itu segera diarahkan ke Tiongkok. Tahun 1209 ia masuk ke Asia Barat dan mengepung ibu kotanya, Zhongxing. Pasukan berkuda itu tidak tahu cara meruntuhkan tembok, jadi ia mencoba membelokkan Sungai Kuning untuk menenggelamkan kota. Tanggulnya pecah, dan air justru menggenangi kemah Mongol sendiri. Pengepungan itu berlarut sampai 1210. Pelajarannya keras, kuda tidak bisa merebut kota. Maka ia merekrut insinyur pengepungan Tiongkok dan Hitan, musuh kemarin jadi pegawai berguna. Tahun 1211 pasukan Jin dihancurkan di Yehuling. Tahun 1214 Jin memindahkan ibu kotanya ke Kaifeng, dan tahun 1215 Zhongdu jatuh, dijarah, lalu dibakar. Tahun 1217 ia meninggalkan perang Jin kepada Mukali, orang Jalair, bukan keluarganya, dengan pasukan Mongol yang cuma sekitar 20.000, dibantu tentara Tiongkok dan Hitan yang membelot. Dengan mesin pengepungan dan tenaga ahli asing yang naik lewat kegunaan, kekaisaran ini sanggup menyerang kota manapun, termasuk yang jauh di barat. Dan pemicunya di barat cuma satu karavan. Tahun 1218 Gubernur Otrar, Inalcuk, membantai sekitar 450 pedagang Mongol dan menyita barang mereka. Genghis mengirim utusan menuntut keadilan, bukan perang. Shah Muhammad II dari Khwarezmia membunuh utusan itu. Pernah lihat keputusan sekecil itu menghancurkan sebuah peradaban? Tahun 1219 sampai 150.000 orang bergerak ke barat. Khwarezmia di atas kertas lebih besar, tapi pasukannya tersebar di banyak kota. Buhara jatuh Februari 1220, Samarkand Maret 1220, Urgen 1221 setelah berbulan-bulan. Nishapur dibantai habis setelah menantunya, Tokuchar, tewas di bawah temboknya. Kronik Persia menyebut angka raksasa. Juva ini bicara lebih dari 1 juta mati di Merv, tapi sejarawan modern menilai itu jauh dilebih-lebihkan. Jalal al-Din dikalahkan di Sungai Indus November 1221. Lalu JB dan Subutai, bekas musuh dan anak pandai besi, menghancurkan pasukan Rus dan Kipchak di Sungai Kalka, 31 Mei 1223, ribuan kilometer dari rumah, tanpa kehilangan kendali. Tahun 1226 Genghis kembali ke Asia Barat, dan alasannya sederhana, Xia menolak mengirim pasukan bantuan untuk perangnya di barat. Bagi dia itu bukan penolakan biasa, itu pengkhianatan perjanjian. Maka ia datang sendiri, bukan mengirim jenderal, seorang lelaki yang usianya sudah lewat 60, kembali ke medan yang pernah ia tinggalkan. Tapi kampanye itu tidak berjalan seperti yang lain. Menurut sejarah rahasia, ia terjatuh dari kuda saat berburu kuda liar, dan tidak pernah benar-benar pulih. Sejarawan sampai sekarang berbeda pendapat, cedera jatuh itu, wabah penyakit, atau luka pertempuran? Tidak ada satupun jawaban yang pasti. Ia mati Agustus 1227, sebelum ibu kota Xia jatuh. Wasiatnya dijalankan persis, kematian dirahasiakan, pengepungan diteruskan, kota tetap direbut. Negara Xia runtuh setelah 190 tahun berdiri. Ia meninggalkan hukum tertulis, jaringan pos, pasukan berbasis kemampuan, tapi tidak satu aturan pasti soal siapa penggantinya. Dan disitulah lubangnya terbuka. Selama sekitar 2 tahun tahta itu kosong, sampai Kurultai tahun 1229 mengangkat Ogedei, putra ketiga yang memang ditunjuk Genghis, melewati Jochi dan Chagatai yang berselisih. Tapi penunjukan itu tidak pernah mengikat secara hukum. Yang mengikat hanya suara para pangeran. Kekaisaran lalu dibagi menjadi ulus untuk keturunan Jochi, Chagatai, Ogedei, dan Tolui. Justru di titik inilah cacatnya kelihatan. Pasukannya dipromosikan berdasar kemampuan, tapi tahtanya tetap diwariskan lewat darah, dan harus diperebutkan ulang setiap kali seorang Han mati. Kalian lihat masalahnya? Kematian Ogedei tahun 1241 langsung menghentikan serbuan ke Eropa. Kematian Mongke tahun 1259 memicu perang saudara Kubilai melawan Arik Boke, 1260 sampai 1264. Tahun 1262 Berke berperang melawan Hulagu di Kaukasus, 2 cucu Genghis, saling bunuh terbuka. Saat Kubilai mati tahun 1294, kekaisaran sudah terbelah 4, Yuan, Ilhanat, Chagatai,
Golden Horde.